Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita mulai perkuliahan di masa pandemik COVID-19 ini, di mana kita harus melakukan perkuliahan jarak jauh dengan menggunakan teknologi. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi daripada kualitas pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Dr. Amrullah. Saya seorang dokter dan juga dosen di Stikes Muhammadiyah Rusmaweh. Mata kuliah kita pada hari ini adalah masalah HIV dan AIDS, di mana subjudulnya adalah pemeriksaan fisik dan diagnostik HIV dan AIDS. Kita ketahui bersama bahwa HIV dan AIDS ini masih merupakan masalah buat dunia dan juga Indonesia, di mana angkanya terus meningkat dan juga jumlah kematiannya juga meningkat. Mahasiswa dan juga kita bersama harus mempelajari ini untuk agar kita lebih mengerti, paham bagaimana penularannya, bagaimana melakukan diagnostik dan juga melakukan perawatan terhadap pasien HIV ini. Juga kita bisa memberikan edukasi bagi masyarakat nantinya bagaimana agar transmisi dan juga penyebaran penyakit ini bisa lebih ditekan, ya. Karena memang ini masih merupakan masalah buat kita, maka Indonesia melakukan penanggulangan HIV dengan menggunakan metode 3-0, ya, di mana prinsip 3-0 ini memang masih mengadop daripada apa yang dilakukan oleh WHO, di mana nantinya 3-0 ini diharapkan akan terjadi, ditargetkan di tahun 2030. 3-0 pertama, yaitu zero pertama adalah zero kasus baru, ya, untuk HIV, di mana dengan kasus, jadi diharapkan nanti tahun 2030 tidak ada lagi kasus baru atau penderita HIV baru. Kemudian juga zero kedua adalah zero atau 0 kematian akibat HIV, terkait dengan HIV ini dan AIDS ini. Nanti bagaimana caranya, memang nanti ada strategi. Yang ketiga, zero ketiga adalah zero diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi, yaitu tidak ada tidak ada perbedaan ataupun tidak ada stigma negatif terhadap seseorang yang menderita atau mengidap HIV ini. Untuk mencapai itu, pemerintah menggunakan strategi yang pertama, namanya diharapkan nantinya 90% orang yang menderita HIV ini mengetahui status HIV-nya. Jadi kita ketahui bahwa banyak ODA ataupun orang dengan HIV AIDS ini merupakan orang-orang yang memiliki resiko tinggi, kadang-kadang merupakan populasi kunci, yaitu orang-orang yang memang lebih rentan terinfeksi HIV ini. Jadi pada mereka yang rentan terhadap terinfeksi HIV ini, maka dilakukan pemeriksaan HIV agar mereka mengetahui lebih cepat apa status HIV-nya, apakah dia positif ataupun negatif. Kemudian dengan mengetahui status HIV-nya, maka orang tersebut nantinya akan mengambil sikap ataupun tindak lanjut terhadap status HIV-nya. Kalaupun memang dia positif, maka hendaknya dia melakukan
pengobatan atau berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan obat-obatan dan seterusnya. Kalaupun dia negatif, maka dia terus melakukan upaya-upaya pencegahan agar dia terhindar dari penyakit ini. Kemudian juga, kalaupun dia positif, kita akan upayakan, akan memberikan edukasi kepada yang bersangkutan agar tidak menularkan penyakit ini kepada pasangan atau orang lain. Itu manfaat mengapa 90% ODA itu harus mengetahui status HIV-nya. Kemudian 90% yang kedua nantinya, orang yang telah mengetahui status HIV-nya dan kemudian dinyatakan positif, diharapkan ODA tersebut ya mendapat ARV atau antiretroviral ya. Jadi mendapat obat-obat ya, pengobatan terhadap penyakitnya. Manfaatnya dari pengobatan ini yang pertama membuat kualitas hidup daripada ODA ini menjadi lebih bagus. Di mana dengan baiknya status kesehatannya membuat dia lebih produktif dan bisa hidup normal kembali. Kemudian tujuan kedua ODA diberikan ARV ini selain membuat ODA ini lebih bagus kualitas hidupnya, juga dengan diberikan obat diharapkan virus di dalam tubuhnya menjadi turun ya atau sedikit sehingga untuk menularkan orang lain itu lebih rendah dengan pemberian obat-obatan yang bagus. Demikian. Kemudian untuk yang ketiga yaitu 90% ketiga adalah orang yang mendapat obat tersebut dan dapat obat tersebut diharapkan akan mengalami supresi viral load. Jadi diharapkan target dari pengobatan itu jumlah virus di dalam tubuhnya jadi menurun. Sehingga daya tahan tubuhnya meningkat sehingga dia tidak mengalami episode daripada AIDS ataupun infeksi oportunistik. Jadi kualitas ODA pun menjadi lebih bagus. Mungkin itu tujuan dari penanggulangan HIV. Jadi dengan metode 3-0 dan juga strateginya dengan pertama lebih banyak orang mengetahui status HIV, kemudian juga orang mendapat status HIV yang mengetahui status HIV itu dapat mendapat obat dan juga bisa dilakukan pemeriksaan viral load sehingga status ataupun kondisi kesehatannya lebih bagus. Sedikit mungkin mengulang apa itu HIV. HIV adalah virus, yaitu virus yang menyebabkan daya tahan tubuh atau sistem kekebalan tubuh pada manusia menjadi menurun. Jadi virus ini masuk ke dalam tubuh, dia menyerang daripada sistem kekebalan tubuh kita, sehingga manusia tersebut yang terserang akan mudah sekali terinfeksi penyakit lain akibat daya tahan tubuhnya menurun. Itu. Jadi HIV adalah virus, ya, virus yang menyebabkan kekebalan tubuh manusia menjadi berkurang. Sedangkan AIDS itu merupakan kumpulan gejala akibat penurunan daripada kekebalan tubuh pada manusia yang didapat, ya. Artinya ditularkan dari orang lain. Jadi bukan merupakan penyakit keturunan. AIDS ini adalah jadi orang yang sudah seseorang yang terinfeksi HIV,
kemudian daya tahan tubuhnya menurun, di saat dia telah memiliki beberapa penyakit atau terinfeksi beberapa penyakit akibat daya tahan tubuhnya menurun, itulah yang disebut dengan fase AIDS, ya. Jadi kumpulan gejala, kumpulan penyakit yang menyerang seseorang yang terinfeksi oleh virus HIV. Mungkin itu. Virus HIV sendiri adalah virus RNA yang dimana dia menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel darah putih atau limfosit CD4, sehingga kekebalan tubuh seorang menurun. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ada tentara, yaitu sel darah putih atau limfosit CD4, itu adalah tentara. HIV ini menyerang tentara kita itu, sehingga daya tahan tubuh kita menurun, sehingga di mana nanti ada penyakit-penyakit lain mudah sekali menyerang kita, sehingga biasanya pada orang normal penyakit ini tidak menimbulkan kematian, malah karena pada orang HIV karena daya tahan tubuhnya menurun, mudah sekali menimbulkan dampak buruk atau komplikasi. Kemudian virus ini memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di dalam tubuh manusia. Jadi virus sifatnya dia tidak bisa hidup tanpa inang. Jadi pada kondisi ini virus ini dia hidup memperbanyak diri di tubuh manusia sebagai inangnya. Ya, dan di tubuh manusia itu dia memperbanyak diri pada sel darah putih atau limfosit CD4 tadi. Ya, dia memperbanyak diri di sel tersebut. Mungkin demikian untuk perkenalannya. Kemudian masalah penularan. Penularan HIV ini yaitu penularan dari orang yang mengidap HIV atau positif ke orang yang negatif. Jadi penularannya bisa horizontal ataupun bisa vertikal. Horizontal berarti pada seseorang yang menderita ke orang yang negatif, atau dari ibu ke bayi yang dikandungnya, itu yang vertikal. Mungkin itu. Media untuk penularannya itu ada beberapa. Pertama, ditularkan melalui media darah, kemudian cairan kelamin berupa cairan sperma dan vagina, dan juga air susu ibu. Jadi jumlah virus di dalam ketiga atau keempat media ini merupakan sangat banyak, sehingga media ini yang sangat potensi untuk menularkan HIV pada manusia. Apakah hubungan sosial bisa dapat menularkan HIV? Ya, tidak. Karena hubungan sosial tidak memungkinkan terjadi pertukaran cairan tubuh yang dapat menularkan HIV. Jadi demikian, kita prinsipnya memang penularan itu melalui cairan tubuh berupa tadi yang paling banyak itu darah, cairan kelamin, bisa sperma atau cairan vagina, atau air susu ibu, ya. Jadi ingat, HIV ini tidak menular melalui misalnya kita hidup serumah dengan orang HIV, jadi kita juga tak berteman, berkawan, atau punya sahabat seorang HIV, asal kita tidak melakukan kegiatan ataupun perilaku yang dapat menularkan cairan tubuh tadi, seperti melakukan hubungan seks atau tukar-tukar jarum suntik dengan menggunakan narkoba. Kemudian juga berenang, mungkin dalam satu kolam renang juga tidak. Kemudian berjabat tangan, berpelukan, itu juga tidak. Dengan menggunakan alat makan bersama juga tidak. Berciuman, kecuali ciumannya menimbulkan perdarahan, atau melalui gigitan nyamuk atau serangga. Jadi dia tidak menular. Nah, hal ini membuat kita jangan terlalu fobia ataupun takut bila bertemu ataupun punya kawan ataupun orang di sekitar kita yang menderita HIV.
Karena memang HIV ini sulit ditularkan dengan hubungan sosial. Cara penularannya seperti tadi kita ketahui medianya ada beberapa. Pertama, darah yang tercemar. Jadi seandainya seorang yang HIV positif, dia melakukan transfusi darah, kemudian tanpa ada screening, kemudian darahnya ditransfusikan ke orang sehat, maka hampir 90% orang sehat tersebut akan terinfeksi HIV. Namun saat ini PMI selalu melakukan screening bagi darah-darah yang didonor oleh pendonor, sehingga kemungkinan untuk kita tertular dari darah transfusi ini menjadi kecil. Karena di PMI sudah dilakukan screening pemeriksaan laboratorium terkait penyakit yang bisa ditularkan melalui transfusi darah, yaitu HIV, sifilis, dan hepatitis. Kemudian dari media darah juga bisa karena penggunaan jarum suntik, ya, jarum suntik seperti ini ya, melakukan kegiatan menggunakan narkoba suntik, misalnya, jadi satu jarum suntik, ya, bertukar-tukar sama pasangannya kawan, sehingga akan tertular HIV. Atau juga sekarang penggunaan alat medis yang jarum yang tidak ditukar, yang tidak steril misalnya, ya, itu juga jadi media. Tapi di semua sekarang fasilitas kesehatan hal itu jarang tidak terjadi karena memang sudah ada SOP di mana alat suntik itu hanya untuk satu orang atau single use dan tidak bertukar-tukar. Kemudian juga luka terkontaminasi darah HIV. Jadi itu juga misalnya kita ada luka menolong orang yang HIV positif, dia mengeluarkan darah, jadi itu bisa juga terkena. Jadi saat kita misalnya kita seorang medis menggunakan handscoon atau sarung tangan saat melakukan tindakan. Atau juga bagi kita yang melakukan pertolongan, misalnya ada pasien kecelakaan atau kecelakaan di jalan, itu berhati-hati saat di tangan kita itu ada luka, karena bisa saja luka itu menjadi pintu masuk untuk virus ini ke dalam tubuh. Kemudian juga melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Jadi ada orang yang HIV positif melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak yang negatif, baik itu secara anal, anus, vaginal, atau secara dari mulut oral, ya. Kemudian juga cara ketiga yaitu dari ibu yang positif ke bayi, itu yang penularan secara vertikal itu bisa terjadi saat kehamilan. Jadi saat ibu hamil, dia bisa menularkan kepada bayi yang dikandungnya, atau saat persalinan, waktu proses persalinan, sehingga menimbulkan penularan kepada bayinya, atau saat menyusui. Jadi seorang ibu yang positif HIV menyusui seorang bayi yang negatif, sehingga virusnya tertular melalui ASI, air susu ibu. Makanya seorang ibu yang positif HIV bagusnya kalau ingin memiliki keturunan, dia harus mengikuti program, di mana di program itu salah satu syaratnya viral load-nya harus tidak dideteksi. Mungkin demikian. Bagaimana seseorang bisa tahu bahwa dia terinfeksi HIV? Jadi memang HIV ini tidak bisa kita lihat dari penampilan, apakah seseorang terlihat. Jadi pada fase-fase HIV malah banyak orangnya tidak ada gejala, jadi terlihat sehat. Ya, jadi kita nggak bisa mengetahui seseorang itu terinfeksi HIV dari penampilan saja. Makanya beda sama pilek. Kalau pilek
langsung kita tahu bahwa orang itu terinfeksi